Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lagi-lagi sahabat ikhwan fillah, seorang yang ngaku murtadin, tetapi lagi-lagi juga Allah Subhanahu Wa Taala plesetkan dan tunjukkan kebohongan dari seorang yang ngaku murtadin ini. Nah, sahabat Alhamdulillah, mari kita simak bagaimana penuturan dari seorang yang ngaku murtadin ini. Silakan simak baik-baik. Mengenal Kristen, mengenal Yesus adalah bukan sesuatu yang mudah buat kami. Lahir dari keluarga yang notabene-nya seorang ustadz, yang dari dalam kandungan, yang dari dalam rahim, yang memang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami, tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi itulah cara Tuhan. Sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri, dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Kenapa dikatakan Suaib? Karena Suaib itu adalah salah satu nabi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dari 2006, ketika kami selesai melaksanakan daripada studi kami di salah satu pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara, tapi kami mondoknya di luar daripada Indonesia. Jadi kami mondok selama 5 tahun. Selama 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Quranul Karim. Baik, kita skip dulu ya, kita potong dulu. Apa yang disampaikan seorang yang ngaku murtadin ini seperti biasa ya, dia lahir dalam keadaan muslim, yakni keluarganya orang-orang Islam. Malahan tidak sempat terpikirkan katanya dia akan menjadi seorang Kristiani. Dan juga lebih mencoloknya sahabat Rihwanillah, dia menyebutkan bahwa dia itu mondok di luar Indonesia selama 5 tahun untuk memperkokoh Al-Quranul Karim dan tafsiran Al-Quran. Masya Allah. Juga sahabat Rihwanillah, kalau kita simak namanya ya Syuaib ya, dan di akhir kata itu ada marga para habib ya, yakni As-Sagaf Salim, itu identik dengan nama habaib. Apakah dia juga seorang habaib? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat ikhwan fillah, kita lanjutkan bagaimana sehingga dia itu bisa menjadi seorang Kristiani. Saya katakan Yesus itu bukan apa-apa, bahkan saya katakan Yesus itu tidak berarti apa-apa buat saya. Tepatnya 2010 pada saat itu. Namun cara Tuhan. Namun ketika pada saat dimana saya benar-benar kalut, dimana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan, saya mau yang benar, saya mau yang betul-betul sungguh, bahwa kehidupan saya lebih nyata lagi, lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya, Quran surah At-Tin, saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya, berbisik dan berkata, kamu buka mata, kamu. Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu
saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar biasa. Sampai saya sendiri tersungkur, tidak sadarkan diri selama 8 hari. 8 hari kemudian, ketika ketidaksadaran saya sudah dibawa di salah satu rumah sakit dan tepatnya berada di ruang ICU. Saya pada saat itu memang sudah divonis tidak bakal akan hidup. Nah, baiklah sahabat ikhwan fillah, jadi itulah proses dari orang yang ngakunya murtadin ini ya. Seorang yang mondok di luar negeri, luar Indonesia selama 5 tahun untuk memperdalami, mempelajari Al-Quran, tetapi akhirnya pada sholat tahajud ketika dia ada bermasalah, ada masalah dalam kehidupannya, ada kabut atau ya lain sebagainya, ada kebingungan dalam kehidupannya, dia melaksanakan sholat tahajud. Dia bahasakan menyempatkan sholat tahajud, padahal biasanya kalau di pondok-pondok itu seringkali orang-orang atau santri-santrinya banyak melaksanakan tahajud. Berarti kalau dia mondok dikatakan selama 5 tahun itu tidak pernah tahajud, tetapi ketika ada masalah dalam hidupnya dia melaksanakan sholat tahajud. Tapi nahas sekali ya Allah, dia menyebutkan ketika tatkala rakaat kedua sholat tahajud itu ada yang berbisik, ada yang bersuara di telinganya dia. Dia mengatakan, buka mata. Dan sontak dia menyebutkan itu adalah Tuhan Yesus yang tingginya setinggi 7 meter. Wow. Dalam sholatnya dia sholat tahajud melihat Tuhan Yesus berada di depannya. Apakah ini mungkin? Apakah ini logis? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sahabat ikhwan fillah, dia juga menuturkan lagi, menambahkan setelah melihat 7 meter itu adalah Tuhan Yesus, dia tersungkur tidak sadarkan diri selama 8 hari dan akhirnya divonis tidak akan bisa selamat lagi. Nah, akhirnya dia setelah selamat sadar dari ketidaksadaran selama 8 hari itu, barulah dia memeluk agama Kristen atau murtad. Kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan. Dan juga seperti ikhwan jelas, inilah detik Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebotolan atau kebohongan dari seorang yang ngaku murtadin ini. Orang yang memperdalam atau belajar Al-Qur'an, penafsiran terjemah Al-Qur'an selama 5 tahun di luar negeri, yakni di luar Indonesia. Tetapi inilah faktanya. Coba dengarkan, apakah benar dia seorang murtadin atau kadalin atau ya pembohong pembual. Bahkan menerjemahkan isi daripada Al-Quranul Karim mulai dari juz 1 sampai 30. Quran surah An-Nas. Ya sudah di sana. A'udzu birabbin nas malikin nas. Dan syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Nah, sahabat saudara, itulah pembuktian bahwa dia itu murtadin katanya. Perdalam Al-Quran, tafsiran atau terjemah Al-Quran selama 5 tahun mondok di luar Indonesia. Dan hasilnya ya bacaan surah An-Nas yang dia coba baca ya. Tetapi kalau kita melihat dari segi pembacaannya, seorang yang murtadin, kalau surah An-Nas itu surah pendek, kok begini bacaannya? Coba ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, yang lebih jelas min syarril waswasil khannas. Padahal bukan Hanas, itu khannas. Sudah jelas ya. Dia yang menunjukkan sendiri apakah dia murtadin atau kadalin. Nah, sahabat ikhwan fillah, sekali lagi mohon maaf, bukan kami bermaksud ikut campur, tetapi apabila telah membawa nama-nama Islam, apalagi Al-Quranul Karim, maka sepatutnya bagi kita, bagi kami yang tahu akan ini, yang akan coba meluruskan agar tidak ada korban dari saudara-saudara kita seiman, seislam, menjadi korban pemurtadan atas pencucian pikiran, pencucian otak, tayangan video-video seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhir kata mohon maaf bila ada kata khilaf. Hanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.